Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini kita masuk ke sesi baru. Kita belajar tentang manusia. Cuma filsafat manusia kita awali dari aspek psikologinya. Perintah untuk belajar tentang manusia, khususnya aspek psikologi, ini kan perintahnya Al-Quran. Tengoklah fi anfusikum. Selain melihat afaki, melihat alam semesta, juga tengoklah dirimu. Tengoklah nafasmu. Dan perintah ini sudah sangat baik dijalankan oleh para tokoh psikologi, baik dari dunia Islam maupun dari dunia Barat. Malam ini, bulan ini kita awali dari Barat dulu. Nanti ada sesi yang lain kita ketemu para filosof Muslim yang juga ngomong tentang psikis, tentang jiwa. Nanti kalau sudah lengkap wawasan kita, akan ketemu bahwa ternyata gagasan-gagasan tentang jiwa manusia itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, baik Barat maupun Timur, baik dari dunia Islam maupun dari tokoh-tokoh psikolog Barat. Ya karena memang yang dibaca hal yang sama. Biasanya bedanya istilah-istilah, kategori-kategori konsepnya. Tapi muatannya sebagian besar sama. Kalau tidak percaya, kamu belajarlah. Ya. Oke. Malam ini kita ketemu Carl Gustav Jung. Jadi filosof, psikolog. Sebenarnya awalnya beliau ini arkeolog, suka arkeologi, kemudian suka juga kedokteran, nenek kakeknya dokter, ayahnya pendeta, pastor malahan. Ya, ayahnya pastor. Cuma Jung ini orangnya religius sebenarnya. Pada akhirnya bidang terakhir yang dia geluti, selain yang saya sebut tadi termasuk filsafat, dia masuk ke psikologi, khususnya psikiatri. Jadi Jung ini psikiater sekaligus dosen. Zaman mudanya, saya garis bawahi zaman mudanya, karena nanti dia ngalami titik-titik kayak Ghazali. Jadi dia ngalami keraguan, kegamangan, kebingungan akan eksistensinya. Jadi dia merasa hidupnya hampa, tidak punya makna. Ini usia-usia paruh baya saat dia sukses. Jadi rasanya kok saya ini waras, opo gila ya. Itu mikir-mikir sampai gitu, maknanya hidupku itu apa.
Jangan khawatir, kamu tidak akan sampai ke sana. Karena kamu malas mikir. Itu untungnya kita mikirnya nggak terlalu dalam. Jung ini sebelum dia mengalami semacam depresi itu dia aktivis juga. Dia aktif juga di dunia psikiatri, psikologi, psikoanalisis. Dia awalnya semacam bersahabat dan berguru pada Sigmund Freud. Tapi nanti di beberapa ide dia tidak cocok sama Freud. Satu ketika di satu seminar malah sampai gegeran. Di panel tapi terus gegeran sama Freud. Terus tidak akur. Mengembangkan konsepnya sendiri-sendiri. Ilmuwan itu kalau gegeran bagus karena lahir teori-teori baru. Tidak apa-apa. Kalau kamu kan kalau gegeran hasilnya ngerusak. Tapi kalau orang pinter itu gegeran tidak masalah. Beda pendapat, ayo, tidak apa-apa. Bila perlu harus beda pendapat, biar lahir teori baru, konsep baru. Tidak jadi orang yang manutan saja. Tidak mentang-mentang muridnya Freud terus manut saja gagasannya Freud. Tidak cocok juga tidak apa-apa. Buktinya apa? Ya Jung ini, dia nanti akhirnya punya banyak konsep yang bagi beberapa orang menyempurnakan teorinya Freud dalam dunia psikoanalisis. Oke, mungkin watak suka bingungnya ini diwarisi dari ibunya. Ibunya, bapaknya pastor tapi ibunya kabarnya agak mengalami depresi, jadi tidak pernah keluar dari kamar. Dan itu mungkin ada bekasnya. Karena Jung ini objek penelitiannya dirinya sendiri. Jadi dia membedah dirinya sendiri. Itu tadi yang saya bilang, bacalah dirimu. Oke, Jung ketemu Tuhan enggak? Katanya man arofa nafsahu arofa robahu. Iya. Jadi Jung ini salah satu psikolog yang percaya pada dunia spiritualitas. Dia percaya pada adanya Tuhan. Dia bahkan kalau ditanya, Jung kamu percaya Tuhan enggak? Enggak, saya enggak percaya, tapi saya tahu. Jadi tahu bahwa Tuhan itu ada, saya bukan hanya percaya. Kalau kita kan levelnya masih percaya. Kalau dia sudah level tahu. Satu kelas lebih tinggi dari kita, karena level pengetahuan itu kan ya lebih mantap daripada hanya sekedar percaya. Kalau kamu tak ceritain di Gamping sana ada sate enak sekali. Nah, itu kan karena saya yang ngomong terus kamu percaya kan. Tapi kalau kamu hanya saya omongi percaya, kurang mantep. Kalau pengen mantep, kamu ke sana tahu sendiri bahwa oh di sana memang ada sate enak. Selama ini kamu hanya percaya kalau Tuhan itu ada. Cuman tidak pernah kamu temui, jadi kamu tidak tahu. Dalam tanda petik. Jung ini bahkan disertasinya itu tentang kesurupan. Iya, jadi fenomena orang kesurupan dari sisi psikologis. Nanti kamu cari disertasinya Jung itu untuk mengungkap bahwa ada timbunan-timbunan bawah sadar yang nanti keluarnya antara lain gejala psikis yang hari ini kita sebut kesurupan. Dan itu secara psikologis. Jung juga konsepnya banyak menjelajah agama-agama. Katolik, Buddha, Hindu. Dia jelajahi semua dan dia sangat yakin ada state wilayah yang namanya spiritualitas, yang itu diri tertingginya manusia. Cuma malam ini saya tidak banyak ngomong tentang pandangannya Jung tentang agama. Di kesempatan lain kita omongkan karena harus agak panjang. Malam ini saya hanya bawa konsepnya tentang kepribadian. Ya ini nanti jadi dasar pandangan-pandangannya Jung yang lain. Oke, jadi
itulah seorang Jung. Kalau dalam biografinya, yang bisa mengikat Jung sehingga tidak stres beneran, sehingga dia tidak mengalami kehambaan total bahwa hidupnya tidak bermakna, itu keluarga. Jadi dalam banyak hal dia merasa tidak bermakna, kecuali karena dia punya istri, punya anak. Paling tidak katanya Jung, aku ini masih bermakna bagi istriku dan anakku. Nah itu enaknya ndak jomblo itu di situ. Ya, kalau kamu ndak punya pasangan ndak ada sendenan nih, tapi punya istri, paling ndak kan bagi istriku aku bermakna, bagi anakku aku bermakna. Kalau kamu sendirian mau sandaran ke siapa? Oke. Bismillah, kita mulai ya. Pandangan-pandangan Jung tentang kepribadian. Secara umum itu gambarnya. Nanti gambar itu saya jelaskan per poin ke belakang. Cuma silahkan dilihat saja. Nanti yang mendengarkannya MP3 ya berarti tidak bisa lihat gambarnya. Dibayangkan saja melihat gambar. Nanti tiap poinnya saya jelaskan satu-satu. Jadi diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ini inspirasinya pasti dari Freud. Cuma nanti kalau Freud itu dua itu levelnya. Tapi kalau di Jung yang tidak disadari itu ada dua, sehingga jadinya terus tiga. Yang kita sadari itu ego, yang tidak disadari ada dua. Yang pertama personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ada kolektif unconsciousness-nya hilang itu. Ketidaksadaran kolektif. Nanti kita lihat. Dan ketidaksadaran kolektif itu isinya 4. Archetype, anima atau animus, shadow, dan self. Yuk nanti kita bahas satu-satu. Jadi ternyata kalau di Freud kan ada bawah sadar namanya id. Itu personal. Tapi katanya Jung kurang ke dalam. Masuk lagi lebih dalam ada collective unconsciousness. Ketidaksadaran kolektif. Yang ini sifatnya diwariskan oleh nenek moyang. Yang juga membentuk kepribadian kita. Yuk nanti kita lihat pelan-pelan. Jangan kesusu. Kalau bahasanya anak sekarang dilemesin aja, jangan kaku-kaku. Kamu ndak usah mencureng mikir serius, nanti malah ndak masuk. Ya, kamu harus santai, terbuka, nanti bisa masuk. Oke, kita lihat ya. Ego. Ego ini jiwa sadar. Kalau ini kalian hari ini sekarang duduk baca buku, nulis, minum, itu kan dilakukan dengan sadar. Persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran itu kan sadar. Loh sekarang sudah 8:30 itu kan sadar. Ini ego, kelihatan di luar, ngontrolnya gampang. Kamu mau apa? Ingin mikir apa kan gampang. Ego ini penting karena dari ego lah kita membangun identitas dan kontinuitas. Kalau ada pertanyaan siapa aku atau siapa kamu, jawabannya ya berdasarkan ego selama ini. Filsafat ego dibahas panjang lebar serius antara lain oleh Iqbal dulu. Jadi dengan ego ini kan kamu identifikasi, oh saya di sini mahasiswa Pak, saya di Jogja ini belajar. Kalau
Di kampus saya mahasiswa, kalau di rumah saya anak, kalau di mall saya konsumen, kalau di ini kan ego. Kamu membangun identitasmu berdasarkan kesadaranmu. Jadi ego isinya kumpulan gagasan, kumpulan tingkah laku yang kita kontrol, kita kuasai, kita tampilkan secara sadar. Hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Itu kan sadar, kamu bisa mikir. Besok pagi enaknya kemana ya? Itu kan sadar. Nah, itu level ego. Oke, kalau ini mudah, level sadar. Ada lagi, isinya ego itu ini. Ini yang disebut fungsi jiwa. Jadi kalau ada yang tanya mental itu isinya 4 itu. Jiwa kita aktivitasnya 4. Yang pertama sensing, yang kedua thinking, yang ketiga feeling, yang keempat intuiting. Sensing itu paling mudahnya dijelaskan mengindra dengan panca indera. Saya melihat kalian, ini sensing. Loh Pak, itu kan aktivitas fisik Pak, bukan aktivitas mental. Loh kalau fisik saja, mata saja, tidak ada daya melihat, tidak bisa kamu melihat. Telinga saja, tidak ada jiwa, tidak ada daya mendengar, tidak bisa kamu mendengar. Jadi itu fungsi jiwa. Jadi sensing itu gunanya apa? Panca indera itu gunanya apa? Mengalami, experiencing. Panca indera itu kan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau ya. Kadang-kadang kalau mahasiswa kalau hidung untuk apa? Jawabannya hidung untuk mencium Pak, mesti gitu. Emangnya kalau kamu ciuman pakai hidung. Terus lidah untuk merasa. Ini juga kalau ditanya, loh merasa itu pakai hati apa pakai lidah? Oh enggak Pak, pakai mengecap. Loh yang mengecap itu mulut apa lidah? Terus kamu bingung dewe. Ya. Terus tangan untuk apa? Menyentuh apa meraba? Nanti kalau tak tanya lagi, yang menyentuh dan meraba itu tangan apa kulit? Bingung nah. Ternyata level itu aja kita masih bingung. Itu panca indera paling simple. Gunanya apa? Mengalami, experiencing. Jadi ketika kalian mengalami, terus kan di situ muncul pengetahuan. Ada daya-daya yang terlibat sehingga muncul pengetahuan dari pengalaman itu. Itu yang pertama, sensing. Yang kedua, thinking. Kalau ini simple. Kalian sudah paham apa itu berpikir. Selama kesadaranmu masih ada, masih jalan, sensing, thinking, feeling, intuiting itu otomatis jalan. Thinking itu berpikir, wah ini mumpung ndak hujan, enaknya pakai kaos saja, nanti mungkin sumuk. Nah itu thinking. Otakmu itu sebenarnya organ tubuh yang paling capek itu akal, otak. Tidak pernah kamu berhenti selama kamu sadar. Kamu begitu masuk ke tadi sampai gerbang nonton, oh sudah banyak yang datang. Itu kan ini pikiran. Terus kamu parkir begitu masuk, minumnya belum ada. Itu kan juga pikiran. Kamu masuk lagi nyari tempat yang enak, yang bisa senden. Itu pikiran juga. Ini tidak pernah istirahat. Begitu kamu sadar bangun, pikiranmu itu jalan terus. Makanya levelnya level kesadaran. Jadi itu 2 aktivitas utama.
Yang ketiga, feeling. Feeling ini hubungannya sama rasa. Jadi, evaluating experience itu feeling. Misalnya, tehnya panas. Awalnya sensing. Kamu simpulkan panas itu thinking. Rasa panas itu feeling. Nah, hasilnya apa? Intuiting. Kalau intuiting itu pengetahuan, pemahaman yang muncul tanpa sensing, thinking, feeling. Jadi tiba-tiba muncul di kepalamu apa saat kamu sadar, itu intuiting. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba, wah ini kalau ada gorengan enak ini. Muncul tiba-tiba ide gorengan, itu semacam intuiting. Kok tidak tadi-tadi biar bisa beli di luar, di sini baru ngomong gorengan. Nah itu intuiting. Jadi aktivitas pengalaman hidup yang tidak melibatkan sensing, thinking, dan feeling itu biasanya intuiting. Orang kadang menyebutnya intuisi. Intuisi itu tanpa sensing, tanpa thinking, tanpa feeling, tapi lahir pengetahuan. Jadi dapat pengetahuan. Muncul tiba-tiba dalam kondisi sadar, itu intuiting. Oke, jadi saat kita sadar, jiwamu sibuk dengan 4 itu. Terus modelnya apa? Ego yang sadar itu, ini teori selanjutnya terkenal sekali dari Jung tentang extraversion dan introversion. Kalian pasti sering dengar istilah ada orang yang introvert dan extrovert. 2 tipe kepribadian. Ini namanya sikap jiwa kalau katanya Jung. Ya ureanya panjang, tapi ringkesnya itu. Introvert itu biasanya orangnya pendiam, suka menyendiri. Terus ndak suka ngobrol ringan, ndak ada gunanya, dia males. Ngomong cuaca, hujan ya, dingin ya, ndak penting. Ngapain ngomong ndak ada gunanya, ya semua sudah tahu sekarang musim hujan. Jadi ndak suka basa-basi, ndak suka beramah tamah. Jadi wajahnya pokoknya datar, lurus, ndak suka. Nggak ekspresif, polos pokoknya. Kalau bahasanya game itu poker face. Oke. Jadi nggak suka rame-rame kayak gini, mungkin dia duduknya di pojok-pojok gitu kalau ada. Kalau ada temennya ketawa, dia alah gitu aja ketawa. Iya. Loh iya, itu cirinya orang introvert. Dia tidak nyaman dengan keramaian. Dia lebih suka sedikit orang atau malah sendirian dia suka. Tidak suka diganggu. Kalau diganggu dia sebel, dia pengennya menyendiri. Itu biasanya orangnya introvert, pendiam. Terus awas biasanya. Dia selalu lihat lingkungan sekeliling. Selalu waspada. Sebelum ngomong dia mikirnya panjang. Jadi banyak berpikir sebelum ngomong. Itu antara lain cirinya itu. Kalau sudah ngomong biasanya serius, terus to the point, tidak mau basa-basi. Kalau sudah jengkel tidak bisa diajak ngobrol, diem aja. Mau dari mana mas? Dari tadi. Ya. Itu sebenarnya kalau ada orang jawab kayak gitu, maksudnya apa? Sudahlah kamu tidak usah tanya-tanya, minggirlah. Jadi bukan urusan dia ingin ngelucu ya, memang kamu minggir, jangan deket-deket. Males aku jawab pertanyaanmu, kan gitu.
Jangan ganggu. Kok jalan saja mas? Ya emangnya ngerangka misalnya. Itu pokoknya jawabnya rapi enak ngono. Dia pinginnya sendiri. Itu orangnya kecenderungannya introvert. Yo ilustrasinya begitu, tapi maksudnya pendiam. Tidak suka keramaian. Jadi yo kalian bisa meraba dirimu, lebih suka banyak teman atau lebih suka sendiri. Kalau lebih suka sendiri, ya nanti kecenderungannya mungkin introvert. Ada kebalikannya ekstrovert. Kalau ekstrovert ini suka rame, selalu antusias, semangat, wow, suka sosialisasi, berinteraksi, bergaul mudah. Kalau ngomong kadang tidak dipikir spontan. Yang penting rame. Kalau dia ada terus jadi rame, pandai mencairkan suasana. Terus suka caper. Ya, orang suka keramaian, suka bareng-bareng itu kan biar orang mendekat ke dia terus, makanya dia suka cari perhatian. Karena dia menyukai popularitas. Biasanya kelihatan pede, sigap. Selalu dikelilingi banyak orang karena memang dia ingin bareng banyak orang. Ini biasanya orang ekstrovert. Jadi kepribadian yang keluar. Kalau introvert kepribadian yang ke dalam. Jadi mungkin rame di dalam dirinya. Kalau ekstrovert itu rame dalam dirinya dikeluarkan. Ya setiap orang sebenarnya punya kadar tertentu, cuma ada dominannya. Kalian kecenderungannya suka yang mana? Ekstrovert atau introvert, itu sikap jiwa. Ya tinggal kalian hitung dalam sehari-hari itu kalian lebih banyak dan lebih suka bergaul rame dengan orang apa menyendiri. Ya nanti kelihatan lah ya. Kalian juga begitu. Kalau lihat temanmu introvert atau ekstrovert, ya harap dimaklumi karena itu watak, sikap. Yang introvert dipaksa banyak omong susah. Kebaliknya yang ekstrovert kamu suruh diem lebih susah lagi. Dia pinginnya rame. Nanti ada apa-apa dikomentari, ada apa-apa rame. Itu ekstrovert. Kalau nonton sepak bola sama orang ekstrovert enak. Kalau sama orang introvert, diem dia, tidak bisa teriak-teriak. Ya, malah mungkin dia tidak suka bising, berisik. Tidak mungkin dia diajak nonton konser musik rock misalnya, tidak bisa dia. Ya, oke. Jadi itu tipe orang yang sadar tentang dirinya mungkin bisa nanti mengembangkan diri. Yo ini bukan harga mati. Bisa dibiasakan, bisa dilatih, itu nanti namanya pengembangan diri. Tapi punya karakter dasar, introvert atau ekstrovert. Terus, nah, itu tadi yang sadar. Jadi dalam kesadaran tadi ada sikapnya jiwa, ada fungsinya jiwa, yang itu berada dalam ranah namanya ego. Kalau yang sadar, saya kira mudah dipahami. Sekarang kita masuk ke yang tidak disadari. Uniknya dunia ketidaksadaran ini, kita juga tidak sadar bahwa ketidaksadaran ini banyak nyetir wilayah sadar. Banyak mempengaruhi wilayah sadar. Cuma kita tidak sadar, wong memang namanya ketidaksadaran. Iya, kalimatnya bulat. Jadi ketidaksadaran kita tentang banyak. Ketidaksadaran itu bukan berarti tidak punya atau tidak ada. Ada sesuatunya. Cuma kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tidak kita munculkan, dia tidak hadir dalam kesadaran. Tapi dia ikut nyetir kesadaran kita. Yang tampil di ego tadi kan gampang kelihatan di luar. Kalau ini tidak kelihatan.
Yang pertama namanya personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ini isinya antara lain pengalaman-pengalaman dulu waktu ngalami disadari, tapi terus direpresi, dilupakan, disingkirkan, diabaikan. Jangan salah, meskipun kamu cuekin, pengalaman itu terekam dalam dirimu. Mungkin menurutmu tidak penting atau memalukan atau apa lagi, tidak terlalu serius, jadi kamu anggap sambil lalu saja. Tapi itu jiwamu merekam. Tidak kok Pak, saya sudah lupa. Loh ya kamu tidak tahu saja. Dia jadi koleksi ketidaksadaranmu. Yang ini diam-diam nyetir dunia sadarmu. Nah ini yang makanya katanya Jung itu hati-hati. Nanti katanya Jung banyak hal yang tidak sadar nyetir kita, terus kita kaget dengan hasilnya. Dan itulah selama ini katanya Jung yang kita sebut takdir. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak sulap takdir itu. Tapi kamu tidak sadar ada yang mengarahkan sejak bawah sadarmu. Oke, saya tadi ujian jawabnya ngawur loh Pak. Tapi ternyata katanya dosennya benar Pak. Jadi saya lulus akhirnya. Padahal saya ngarang loh. Jangan-jangan kamu tidak ngarang. Tapi ada koleksi bawah sadar yang kamu tidak ngerti bahwa kamu tahu. Terus kamu nulis aja sak senengmu, yang penting ono jawabannya. Kok yang dilalah pas. Nah itu koleksi bawah sadar. Kamu merasa dirimu itu orangnya sabar loh. Tiba-tiba begitu marah, orang sak kos-kosan bubar semua. Misalnya. Kamu tidak mengira bisa begitu. Saya kok gitu ya? Apa memang sudah takdirnya saya kayak gini ini? Ditakdirkan Allah sekarang bisa marah? Enggak. Koleksi-koleksi itu sudah ada. Cuma kamu tidak sadar saja. Selama ini tutur katamu lembut. Tapi begitu ndak suka sama orang, caci makimu ngalah-ngalahi yang biasanya miso. Padahal dari mana kamu dapat kosakata itu? Itu pasti dari bawah sadarmu. Saya ndak pernah ngapalin kata-kata pisuan, Pak. Loh ndak, mungkin kamu baca WA teman-temanmu maki-maki, baca Instagram ada orang maki-maki. Yuk, terus kamu lupa, alah ini maki-maki ini jelek. Loh tapi tadi kan sudah kamu baca. Kosakatanya sudah nempel dalam dirimu. Ya memang kamu buang, tapi dia ndak hilang, dia masuk ke bawah sadar. Jadi begitu kamu marah, kontrol terhadap wilayah sadar hilang, tampil dia ke atas. Keluarlah caci maki dari mulutmu. Personal unconsciousness. Nah, dalam wilayah tidak sadar ini ada namanya kompleks. Kompleks bukan tempatnya kos-kosan atau tempatnya kontrakan ya. Jadi kompleks itu kelompok gagasan, kelompok persepsi, kelompok pikiran yang kita tidak sadar bahwa itu terstruktur, yang membentuk kesadaran kita. Jadi contohnya begini kompleks itu, coba ya. Kompleks itu organized group of thought. Misalnya pandanganmu tentang ibu. Ibu itu kamu di kepalamu masing-masing ada pemahaman tentang apa dan siapa itu ibu. Tapi kamu tidak sadar bahwa pemahamanmu tentang ibu itu banyak sekali unsurnya. Dia sangat kompleks. Ibu itu bisa sumbernya dari ibumu sendiri. Atau ibunya orang lain yang kamu pernah berinteraksi dengan mereka. Bisa juga kamu sendiri yang kebetulan pengalaman jadi ibu, yang perempuan ya, bukan laki-laki. Nanti kalau laki-laki jadi ibu nanti lucu.
Terus mungkin bacaanmu tentang ibu, atau mungkin pengalamanmu dulu waktu kecil diasuh oleh ibu, ini sumbernya banyak. Yang ini kemudian menstruktur jadi satu, secara tidak kamu sadari muncul kesanmu, pandanganmu tentang ibu. Mungkin yang ibunya kayak zaman dulu ya, ibu tiri, kejam, jahat, kamu dipukuli. Loh itu nanti pandangannya tentang ibu beda dengan ibu-ibu yang baik. Dari mana itu? Ya dari kompleks ini. Hal yang sama terjadi dengan pandanganmu tentang dosen, pandanganmu tentang tokoh A atau tokoh B, atau partai A atau partai B. Itu seolah kamu, oh ini saya mikir sendiri Pak, ngalami sendiri secara rasional dari pengalaman sensing, thinking. Enggak. Bawah sadarmu mainnya juga banyak, cuma kamu enggak tahu. Entah kamu punya pengalaman apa, mungkin kamu membaca apa, atau kamu lihat orang lain mengalami apa, yang sekarang kamu lupa, tapi dia menstruktur di bawah sadarmu. Nah, itulah namanya kompleks. Kalau ini ketidaksadaran individual. Ini yang mirip kalau di Freud namanya id. Kan ada id, ego, dan super ego. Jadi ID, id. Jadi dia tidak kelihatan tapi menentukan. Jangan dikira begitu kamu baca buku, Pak saya itu kan sering mahasiswa ngeluh itu, saya baca buku Pak, tapi begitu saya tutup, lupa semua saya. Loh, dia hilang di wilayah egomu, tapi dia mungkin terekam di bawah sadarmu. Dia ikut menentukan wilayah sadar, cuma kamu tidak sadar. Oke. Terus. Nah, wilayah kedua tadi. Kalau yang awal-awal tadi, mulai ego sampai wilayah ketidaksadaran personal, bisa diulang rekaman ketika kita ngaji tentang Sigmund Freud. Yang original dari Jung ini, collective unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Ini wilayahnya lebih dalam lagi dibandingkan ketidaksadaran personal. Katanya Jung, ini mungkin ada pengaruh ajaran-ajaran agama tertentu mungkin, bahwa begitu kita lahir, kita ini bukan papan kosong. Kita mewarisi apa? Hal-hal, ingatan-ingatan. Mungkin dulu nenek moyang kita punya cita-cita apa, punya keinginan apa, punya harapan apa, punya semangat untuk ngapain. Yang semacam ini nanti bisa diwariskan dari generasi ke generasi, akumulatif. Katanya Jung, ada sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk dari generasi ke generasi. Dan ini, apalagi yang ini, yang tadi aja nggak disadari, apalagi yang ini. Collective unconsciousness. Itu yang bikin misalnya kadang-kadang kamu heran, kok bisa ya orang Yahudi itu seperti itu semua. Mungkin cerdik, cenderung agak tricky, kemudian kok bisa ya etnis ini kok sukses terus kalau bisnis. Kok bisa ya? Nah, itu ada warisan-warisan dari nenek moyangnya. Otomatis begitu. Kadang-kadang kamu usaha mati-matian, gak sukses-sukses. Tapi dari etnis itu temenmu cepet banget, cuma ngapain aja terus jadi kaya. Itu ada collective unconsciousness. Jadi dia otomatis dia mewarisi itu dari nenek moyangnya. Jadi diwariskan dari kakek nenekmu. Tadi ada orang introvert, ada orang ekstrovert, itu bisa dilacak ke belakang dulu-dulunya. Kemungkinan
kakek nenek moyangnya kecenderungannya seperti itu juga. Ya meskipun tidak harga mati, tapi ini nyetir kepribadianmu. Makanya ada, kalau orang Jawa itu cenderung lembut, cenderung tidak mau cenderung melunak. Sementara etnis tertentu biasanya lebih suka keras, lebih suka tegas, lebih suka. Itu warisan genetik. Saya pernah baca buku itu, bahkan batin, sikap batin itu berpengaruh pada DNA seseorang. Yang itu bisa diwariskan. Misalnya dulu kakekmu pacaran terus patah hati. Ya. Karena patah hati terus sumpek terus, kakekmu itu hidupnya murung, terbayang-bayang pacarnya terus meskipun kawin sama orang lain. Nah, kemurungan ini biasanya kan kalau ditinggal itu sangat dalam kan, yang diingat terus itu. Ini bisa mempengaruhi struktur DNA-nya. Dan ini bisa diwariskan. Ketika punya cucu, punya anak, itu kemungkinan anaknya punya watak pemurung yang sama. Meskipun belum diputus pacarnya. Hidupnya jadinya nggak ceria. Kenapa? Warisan DNA. Ada buku yang bahas bagaimana DNA itu bisa dibangkitkan, bisa diwariskan, bisa dimanipulasi. Kalau DNA ini kan warisan, struktur. Jadi kalau kamu cengenges-cengenges, apa kamu ngamuan, apa kamu itu coba dicek ke atas. Ya, kira-kira mewarisi DNA yang mana? Dan ini berpengaruh itu kalau katanya Jung, struktur otak, ras tertentu. Jadi ketidaksadaran kolektif ini hati-hati. Kalau dia dominan, orangnya kadang-kadang bisa terjebak, kalau sakit jiwa namanya fobia, delusi. Kalian kan nggak tahu ujungnya kemana, tiba-tiba kok saya kok fobia ya sama ketinggian. Nggak ada peristiwa awalannya di mana. Saya juga nggak pernah naik gunung, nggak pernah naik roller coaster apa-apa. Kok aku fobia ketinggian? Itu bisa jadi warisan. Collective unconsciousness. Jadi ini nyetir kita. Kalau kita tidak sadar dan ini dominan, kita agak kayak orang sakit jiwa. Makanya tadi kalau di Jung, ketidaksadaran personal atau kolektif ini harus kita hati-hati dan kita kelola dengan baik. Kalau tidak, ini membanjir keluar tanpa terkontrol, ya kita bisa terkena beberapa penyakit jiwa. Jadi orang-orang di pinggir jalan yang sakit jiwa itu antara lain ya gejalanya ini. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol wilayah kesadarannya. Bawah sadarnya membanjir keluar. Terus isinya apa sih ketidaksadaran kolektif itu? Yang pertama apa? Archetype, arketipe. Arketipe itu semacam tipe ideal. Atau kalau bahasa Plato ya idea. Tipe ideal itu jenis ketidaksadaran kolektif. Setiap orang, setiap generasi manusia secara tidak sadar kolektif punya archetype, punya arketipe. Misalnya tipe ideal itu kan misalnya ayah yang baik, atau manusia yang kuat, atau orang tua yang bijaksana, atau anak-anak yang ceria. Itu kan kamu semua punya tipe ideal. Itulah namanya archetype. Yang ini biasanya jadi kiblat, jadi rujukan. Tapi ya karena sifatnya tidak sadar, kita tidak tahu. Itu dicontohkan oleh Jung, misalnya
Nenek moyang kita dulu setiap hari melihat matahari terbit. Kemudian memahami betapa pentingnya matahari. Lama-lama muncul dalam ketidaksadaran kolektif tentang powerfulnya matahari, pentingnya matahari, dia kuat, berkuasa, memberi cahaya. Wujudnya nanti jadi dewa matahari. Manusia ideal nanti kan munculnya kan superhero itu archetype-nya. Orangnya kuat, pinter, cerdas, suka menolong, membantu orang lain tanpa pamrih. Itu kan mirip. Di barat ada Superman, di kita punya Gatot-Kaca. Mirip-mirip aja kan, ya cuma bajunya aja yang beda. Sini pakai baju gaya Jawa, sana pakai gaya Barat yang celana dalamnya di luar itu. Tapi kan dia kuat apa saja, ditembak tidak mempan, yang sini dipanah tidak mempan, tulangnya kayak baja, otot kawat, balung wesi, kan gitu. Sama, itu archetype, itu mimpi kolektif masyarakat tentang sosok ideal. Filosof ideal, kamu kan juga punya gambaran. Pokoknya kalau orang bijaksana kayak filosof itu biasanya sudah agak tua, syukur-syukur jenggoten. Kemudian kan gitu bayanganmu. Ada namanya arketipe. Ini ada di ketidaksadaran kolektif. Jadi ini kita tidak sadar tapi nyetir orientasi tindakan kita. Kita ingin seperti ini. Itu arketipe, ide-ide universal. Oke. Isi pertama itu. Isi kedua, persona. Ini yang di bahasa Indonesia sering persona itu diterjemahkan kepribadian. Tapi sebenarnya tidak. Persona itu dari bahasa Latin artinya topeng. Jadi topeng yang dipakai waktu pertunjukan teater. Itu persona. Jadi kita hidup tiap hari, mau atau tidak, itu kan pakai topeng. Kemarin-kemarin kan kalian merasa bahwa pakai topeng itu tidak otentik. Tapi di teorinya Jung ini, kalau kamu tidak pakai topeng, kamu tidak bisa hidup bersama orang lain. Itu loh. Misalnya di ngaji sini saja, kalian posisinya sebagai yang mendengarkan, saya yang ngomong. Itu kan kalian mau ndak mau sekarang harus pakai topeng. Kalian sebagai mahasiswa yang ikut ngaji, anak patuh yang duduk berjam-jam menghadap ke sini. Itu jenis topeng. Kalau boleh kan kamu pengennya sambil tiduran bawa bantal biar saya ngomong, kamu kan. Tapi kan kamu ndak bisa. Kamu terpaksa harus duduk, bersilo, sikile geringgingan, terus itu kan jane kamu ndak pingin begitu. Berarti apa? Kamu kesini pakai topeng. Di kampus juga begitu kan. Saya mahasiswa, mau ngerokok ndak berani, ada dosennya. Karena di sana ada larangan ngerokok, akhirnya kamu di kampus nggak ngerokok. Ini jan-jane topeng. Padahal kamu pingin ngerokok, di sana ndak boleh. Di rumah kamu jadi anak, mau ndak mau konsekuensinya anak itu ya harus patuh sama orang tua. Orang tua nyuruh A ya A, orang tua nyuruh B ya B. Ini kan mau kamu di rumah pakai topeng jadi anak. Di kampus kamu pakai topeng jadi mahasiswa. Di masjid kamu pakai topeng jadi orang soleh. Kalau ke masjid kan kamu gayanya kan kalau orang soleh. Kalau padahal kamu ya nggak mau gitu. Kalau bisa sholat itu mau nggak seribet itu misalnya, nggak serumit itu. Tapi kan nggak boleh, ada aturannya.
Jadi dan kamu ikut aturan itu. Topeng-topeng ini nanti yang dikenal sebagai persona. Jadi inilah jembatan yang menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar. Ini tidak terelakkan katanya Jung. Mau tidak mau kita harus pakai topeng. Kalau kamu asli menunjukkan keinginanmu, dirimu apa adanya, ya kadang cocok, kadang tidak dengan lingkunganmu. Kayak misalnya, Pak ngaji ini kalau ndak hujan gini sumuk, saya itu pengen nyopot baju ya misalnya. Tapi kan kamu ndak bisa. Kenapa? Yang lain nanti kabur kalau kamu nyopot baju. Aturannya memang di sini harus pakai baju kan gitu. Kamu nggak bebas. Kalau kamu ingin bebas, kamu jangan masuk ke sini, masuk di kamarmu, kamu bebas. Kamu ndak butuh topeng lagi. Tapi apa bisa lepas topeng? Ndak. Kamu lepas satu topeng, ganti topeng yang lain, katanya Yu. Jadi kita hidup ini dari topeng ke topeng. Aslinya gimana? Aslinya ya topeng itu. Ndak ada yang ndak topeng. Kenapa? Kamu kan selalu mengidentifikasi diri. Begitu kamu masuk kamar tadi bebas, kan kamu akan bilang, wah inilah orang bebas. Lah ya itu sekarang topengmu. Kamu sekarang pakai topeng sebagai orang bebas. Ya, jadi problemnya bukan kamu pakai topeng atau tidak, tapi pakailah topeng yang baik. Yang relevan dengan hidupmu. Kan itu. Jadi ini juga ada di ketidaksadaran kolektif. Di tengah masyarakat ada aturan-aturan pertopengan ini. Yang kamu harus patuhi. Kalau enggak, kamu bisa dianggap jelek, dianggap cacat oleh masyarakat. Kamu enggak ikut rumus anak yang baik, oh, kamu bisa diusir dari rumah. Kamu tetap harus pakai topeng yang baik. Dari mana rumus anak yang baik itu? Ketidaksadaran kolektif. Jadi masyarakat punya rumusnya sendiri meskipun tidak disadari. Jadi hati-hati, kita harus bisa milih topeng yang baik. Masalahnya apa sih dengan topeng itu? Masalahnya bukan kamu jangan pakai topeng atau harus pakai topeng. Saya bilang tadi kamu pasti tak pakai topeng, cuma hati-hati, ada bahayanya juga kalau kamu salah pakai. Salah pakai itu seperti apa? Yang pertama biasanya orang itu ketika dia terbiasa dengan satu topeng, terus dia mati-matian mempertahankan topeng itu, dan di mana-mana dia pakai topeng itu. Oh ini bahaya kalau sudah kayak gini. Bisa sakit jiwa. Bahwa saya suka ngasih tahu kamu filsafat, aku senang sekali pakai topeng filsafat itu. Tapi begitu pulang ketemu anak-anakku yang SD, kan topeng filsafatnya harus tak copot. Dan nek sama anakku sing SD aku ngomong filsafat, ndak nyambung. Bahwa kamu ustadz mungkin kamu biasa khutbah Jumat, iya. Tapi begitu pulang ke rumah ngobrol nongkrong di angkringan sama tetanggamu, kan kamu ndak harus khutbah Jumat di situ. Nanti di angkringan kamu khutbah qalallahu ta'ala ngono. Bahwa khutbahmu enak iya, tapi waktu ngangkring ya ndak usah khutbah. Pakai topeng yang lain. Ada orang yang fanatik dengan topengnya karena dia seneng dengan topeng itu dan di mana-mana dipakai. Ya kalau cocok, kalau ndak cocok, kamu bisa dianggap sakit jiwa atau jangan-jangan memang sudah sakit jiwa. Ya kalau kamu khutbah ning angkringan kan memang dianggap orang gila. Maka kritislah dengan topengmu, apa cocok apa enggak. Kapan topeng itu dipakai?
Gitu loh. Hari ini kan banyak konflik karena orang lupa membaca topengnya dan lupa menanggalkan topengnya. Harusnya kamu mainnya sebagai apa, tapi sekarang main sebagai apa. Sehingga harmoninya kacau. Ada orang yang satu topeng dibawa kemana-mana, padahal tidak harus begitu. Bahwa kamu misalnya apa wis calon PNS itu kan cuma di satu topeng hidupmu, bagian hidupmu tertentu. Di bagian yang lain kamu bukan calon PNS, bukan CPNS. Jangan dipakai terus topeng CPNS itu. Gitu loh. Jangan dipakai terus kamu santri ngaji filsafat itu ada. Ya kalau waktu ngaji gini kamu santri ngaji filsafat. Tapi nanti waktu kamu ngapain sudah jangan dipakai topeng itu lagi, ndak nyambung. Nanti kamu ngantri bensin marah-marah diselani orang. Duh, aku ini santri ngaji filsafat kok ngantri bensin diselip misalnya. Ya ndak ada hubungannya. Gitu loh. Ya. Karena saya pernah ngantri bensin, ada dosen ngantri diselip orang marah-marah. Aku ini dosen loh gitu. Jadi ndak salah topeng. Kalau di kelas waktu ngajar ndak apa-apa. Aku itu dosen, topengnya pas. Jadi hati-hati, ada masalah persona, yaitu topeng kita cocok apa ndak. Begitu topeng kita ndak cocok dengan arenanya, dengan panggungnya, ya kita ada gejala sakit jiwa. Terus yang kedua adalah ada bahayanya lagi ketika kita sadar bahwa kita perlu topeng-topeng. Pada akhirnya terus kita sangat ketakutan atau sangat peduli dengan pendapat orang tentang topeng kita. Ini juga bisa bahaya. Jadi memunculkan fobia, memunculkan orang, kamu selalu takut dengan penilaian orang lain terhadap dirimu. Kita selalu sibuk maunya orang lain apa, masyarakatku inginnya apa, dan kamu ikuti. Sehingga akhirnya kamu sendiri tidak punya keinginan. Kamu tenggelam di tengah masyarakat. Hidupmu hanya sibuk memenuhi tuntutan maunya orang lain. Ini juga sakit jiwa juga dalam tanda petik. Jadi bahwa kamu pakai topeng ya, tapi keputusanmu pakai topeng apa untuk situasi apa itu kan harus keputusanmu sendiri. Hari ini kan kita orang lain itu sangat menyusahkan dalam ranah tertentu. Maka hati-hati, jangan kehilangan dirimu. Topengmu benar tapi kamu kehilangan dirimu, yang ditopengi apa terusan? Jangan kehilangan jati diri. Orang lain berhak komentar, tapi komentarnya orang lain tidak selalu cocok, tidak selalu benar dengan situasimu. Iya kamu dengarkan, tapi tidak harus semua dipedulikan. Jadi kalau yang pertama tadi kamu tidak melihat situasi, pakai topeng cocok apa tidak sesuka hatimu. Yang kedua kebalikannya, kamu terlalu peduli situasi sehingga kehilangan jati dirimu. Dua-duanya jelek dalam dunia pertopengan. Jadi kamu harus sadar dengan topeng yang kamu pakai, tanpa kehilangan jati diri, meskipun juga tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi itu yang dimensi collective unconsciousness yang kedua yang dikenal sebagai persona. Terus ini yang unik.
Ketidaksadaran kolektif dalam diri kita ada unsur anima atau unsur animus. Kalau anima itu sisi feminin yang ada dalam seorang pria yang tidak disadari, kebalikannya animus itu sisi maskulin yang tidak disadari ada pada perempuan. Jadi yang laki-laki kan kesadaranmu adalah kesadaran laki-laki itu pasti. Tapi ada ketidaksadaran kolektif yang kamu, namanya ketidaksadaran, kamu tidak sadar. Ada sisi feminin dalam dirimu. Kebalikannya dalam diri perempuan ada sisi maskulin. Ini nanti yang jadi pemicu. Misalnya kalian punya tipe cewek ideal yang laki-laki. Atau yang perempuan punya tipe cowok ideal. Itu pasti dasarnya adalah, kalau yang cewek sisi maskulin dalam dirinya, kalau yang cowok sisi feminin dalam dirinya. Ya meskipun ada unsur-unsur kimiawinya, kromosomnya, macam-macam. Tapi ini pengalaman kan ini tadi ketidaksadaran kolektif ini kan diwariskan. Jadi ketidaksadaran kolektif yang diwariskan ini ya sisi feminin dan maskulin tadi itu ya diwariskan juga. Makanya coba kalian perhatikan ya, tipenya orang barat kayak gimana, tipenya orang timur kayak gimana, itu diwariskan. Kadang-kadang kalian heran, bule cakep-cakep sukanya kok kayak gitu ya misalnya. Kadang-kadang kan begitu. Itu tipe yang diwariskan juga. Jadi ada sisi feminin sama sisi maskulin. Makanya orang kalau nikah itu kan nyari soulmate yang cocok. Sesuai yang dia idealkan. Yang miliknya pria namanya anima. Ketidaksadarannya di perempuan namanya animus. Jadi dalam dirimu ada. Ya nanti kalau ketidaksadarannya yang laki-laki kok isinya bukan feminin tapi maskulin, itu nanti yang keluarnya agak aneh. Kebalikannya nanti kamu yang cowok nyari cowok nanti. Ya. Tipe idealmu kayak gimana? Cowok. Ya wes. Susah lagi. Ya. Jadi, dan ini sifatnya juga diwariskan. Saya pernah baca novel dari tentang kehidupan di Afrika itu. Orang-orang sana itu yang laki-laki mengidealkan perempuan yang kulitnya hitam dan mengkilat. Kemudian yang bibirnya tebal. Jadi kan yang besar itu, radial. Anti-slave. Terus rambutnya keriting-keriting kecil-kecil. Itu kan kebalikanmu. Mereka kalau lihat orang kulitnya putih misalnya terus bibirnya merah itu mereka tidak suka, jijik. Iya, kok kayak gitu ya, jijik. Mungkin bagi orang sana begitu. Mereka sukanya yang hitam, kulitnya berkilat-kilat, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Sip itu. Kata orang Afrika loh. Itu kan diwariskan. Selera ini kan diwariskan. Mungkin orang Jawa juga punya selera sendiri, orang luar Jawa punya selera sendiri, yang laki-laki punya ideal sendiri, perempuan punya ideal sendiri. Ini kalau ditanya mesti susah keluarnya. Kenapa? Ini ketidaksadaran kolektif. Jadi kamu tidak ngerti bahwa ini seleramu itu. Kadang kamu nyari alasannya kan susah. Apa sih yang kamu sukai dari dia? Tidak tahu Pak, ya suka aja. Nah, itu ada unsur anima dan animus tadi yang cocok. Dan itu ada rekaman-rekamannya. Mungkin dari sisi wajah enggak, tapi nenek moyangmu merekam bahwa perempuan yang baik itu perempuan yang sabar, maka mungkin parameternya sabar. Atau kayak orang zaman dulu, kayak di India itu perempuan
Yang baik itu kalau dulu yang subur. Jadi bisa punya anak banyak. Dan itu nanti parameternya kan, makanya zaman dulu itu perempuan cantik itu kan gambarnya bukan yang langsing-langsing, yang perutnya rata, tapi yang perutnya agak besar sedikit. Coba lihat patung-patung Ken Dedes, patung itu kan perutnya agak besar sedikit. Dan mereka tidak sibuk senam, yoga, tidak macam-macam gitu. Karena cantik itu versi zaman dulu memang begitu. Yang kayak gitu, yang perutnya agak besar sedikit, itu simbol bahwa mereka subur. Bisa punya anak banyak. Dibandingkan yang mungkin kurus-kurus, kerempeng, langsing itu. Yang sekarang diidolakan manusia hari ini, yang langsing-langsing itu. Itu anima sama animus. Ada pewarisan-pewarisan. Jadi ini ketidaksadaran kolektif. Kalau saya tanya kamu di level sadar, Anda Pak, saya tidak begitu, saya rasional loh Pak. Iya. Makanya kamu gak dapat sampai sekarang. Galilah anima dan animusmu untuk nyari pasangan. Oke. Nah, kalau tadi kan yang positif-positif, hati-hati ada ketidaksadaran kolektif, jenisnya namanya shadow, bayangan. Ini yang disebut dark side, sisi gelap. Dalam dirimu ada sisi gelap. Cuma kamu tidak sadar. Jadi sisi gelap seseorang isinya insting-insting primitif negatif. Kejahatan, kemarahan, keserakahan. Kalau pakai bahasa ilmu jiwanya Islam ini nanti ya yang bahaim sama sabuiyah. Jadi unsur jiwa kebinatangan dan kebuasan. Setiap orang pasti punya sisi gelapnya. Cuma dia tidak sadar, kamu merasa dirimu baik terus. Padahal tidak. Ada sisi gelapmu. Kenapa kamu tidak tahu bahwa kamu punya kejelekan ini? Karena biasanya ini disembunyikan. Ini kebalikannya persona tadi. Kalau persona kamu tampilkan, kamu tunjukkan ke orang lain. Kalau shadow ini kamu sembunyikan. Biar orang lain tidak tahu. Dia tidak disadari, direpresi. Pokoknya di akun tidak. Nah, ada namanya defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme kalau orang nuduh kamu jelek, sebelum orang nuduh kamu jelek, kamu nuduh orang lain dulu jelek. Itu namanya defense. Biasanya apa defense mekanismenya? Ini sebenarnya teori dari Freud. Defense mekanismenya shadow itu proyeksi. Proyeksi itu sebelum kamu dituduh serakah, kamu nuduh orang lain dulu serakah. Jadi yang salah orang lain, bukan kamu. Itu namanya kamu proyeksikan sisi jelekmu ke orang lain. Kayak ada orang misalnya memperkosa. Loh jelas dia salah memperkosa, tapi kan dia masih, loh saya memperkosa sih, ya mungkin salah, tapi kan dia pakai rok mini sih salahnya. Dia, sehingga saya tertarik untuk itu. Jadi harus orang lain yang salah, jangan aku. Kenapa? Karena shadow ini disembunyikan, direpresi. Jadi untuk mengatasi itu dia defense. Defense itu memproyeksikan orang lain yang salah. Jadi kalau ada orang kok nyalah-nyalahin yang lain terus, kemungkinan dalam dirinya ada kejelekan yang dia ungkapkan keluar itu. Cuma itulah defense mekanismenya. Sebelum dituduh hoak, nuduh orang lain dulu hoak. Itu defense mechanism. Sebelum dituduh bohong, cari dulu bagian orang lain, sisi kebohongannya mana. Nah, ini kalau individu per individu gampang, tapi kalau massal bisa jadi perang. Misalnya, ras ini itu jelek, ras ini itu curang, ras ini itu penjahat semua, ras ini itu rusak semua, bisa perang.
Atau agama ini, agama rusak semua, harus dimusnahkan. Aliran ini, itu aliran ini semua. Itu kan awalnya defense mechanism. Tapi karena sifatnya massal bisa melahirkan perang. Jadi pelajari dirimu di aspek defense mechanism ini. Biar kamu sadar bahwa kamu juga punya sisi gelap. Tidak cuma orang lain yang jelek. Kamu juga punya aspek-aspek kejelekan. Jadi hati-hati dengan gaya proyeksi ini. Jeleknya di kita cuma yang kita timpa kesalahan orang lain. Kenapa kamu tidak tahu bahwa kamu jelek? Karena ini levelnya memang ketidaksadaran kolektif. Jadi ada unsur shadow tadi, bayangan. Kita sembunyikan biar tidak kelihatan, kita tampilkan persona yang baik ke tengah masyarakat. Padahal di balik itu ada kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan kita. Sebelum itu diungkap, kita proyeksikan kejahatan itu ke orang lain. Oke. Ini kan logikanya kayak daripada kita yang diteliti, mending kita yang neliti. Daripada kita yang dimaki, mending kita yang maki. Kalau tidak dibunuh, kalau nggak membunuh, kita yang dibunuh. Jadi mending kita membunuh saja. Nah, itu defense mechanism. Ini shadow. Jadi ayo masuk ke dalam, lihat dalam dirimu ternyata unsurnya macam-macam. Tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Nah, keutuhan jiwa tadi semuanya nanti namanya self. Self ini jiwa yang utuh, terkontrol, ideal, lengkap, itu namanya self. Kalau tadi bawah sadarmu terkontrol, kesadaranmu terkontrol, jiwamu akan utuh, lengkap. Kemudian mengalami namanya self-realization, realisasi diri. Jadi membentuk ideal-ideal. Nah, proses menuju self yang ideal tadi namanya individuasi. Proses menuju individu yang lengkap namanya perkembangan kepribadian. Realisasi diri. Jadi pahami dirimu. Dirimu ternyata punya potensi macam-macam dan banyak, wujudkan itu. Nah, itu membentuk pribadi yang utuh, namanya self. Prosesnya namanya individuasi. Saya agak cepat ya. Terus tahapnya, ada tahap anak-anak, ada tahap remaja, ada tahap paruh baya, ada tahap tua. Ini sebenarnya ada batas umurnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah tua masih bergaya anak-anak, belum mateng, atau ada yang masih anak-anak kok rodok mateng. Nah, yang pertama childhood ini anak-anak. Anak-anak ini potensinya masih utuh, cuma kesadarannya rendah. Biasanya kalau levelnya masih anak-anak, kepribadiannya diarahkan untuk hal-hal yang menjamin dia bisa hidup. Latihan survive, itu anak kecil, makan, seneng-seneng urusannya. Kalau pemuda, saya tidak tahu kalian masuk pemuda apa sudah tua. Kalau pemuda itu kesadarannya sudah penuh. Cuma penghayatannya yang belum. Yang dilakukan masih adaptasi terhadap kehidupan sosial. Insting-insting dasar kehidupannya mulai utuh. Semangat, gairah, dan impulsif. Impulsif itu sama, bergairah. Mulai belajar untuk hidup yang sebenarnya, itu anak muda. Harusnya begitu, saya tidak tahu apa ada anak muda yang tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak impulsif. Tapi sebenarnya pasti begitu.
Kok ada yang males Pak? Ya enggak, itu bersemangat untuk males berarti. Ya. Saya sedang semangat sekali Pak untuk males. Ya wis. Enggak apa-apa. Itu cirinya anak muda. Terus yang paruh baya, middle life itu penuh kesadaran ya 35 sampai 40 lah. Makanya tadi saya tanya, jangan-jangan ada yang sudah 35 meskipun masih jomblo. Nah, dia sudah masuk paruh baya. Biasanya puncak-puncaknya ada di middle life ini. Cuma kalau itu grafik, middle life ini grafik yang setelah puncak terus turun. Sampai akhirnya berakhir di old age, tua. Jadi belajar filsafat itu paling mantap ada di middle life. Itu biasanya orang sudah kurang ekstrovert, ekstrovertnya sudah mulai berkurang, kebijaksanaan, kecerdasannya mulai utuh, kemudian mulai komitmen-komitmen nilainya mulai dalam, kecenderungannya mulai filosofis, spiritual, itu mudah masuk. Ini orang-orang middle life. Kalau sudah tua, sudah tingkat kesadarannya turun. Meskipun kualitasnya mungkin masih puncak, tapi tingkat kesadarannya turun, ya fisiknya juga sudah turun. Ini tahap-tahap perkembangan kepribadian, prosesnya tidak bisa diulang. Maka manfaatkanlah tahap-tahap hidupmu secara maksimal dan optimal. Karena tidak bisa dibalik. Nah, menjadi pribadi yang utuh tadi ada kalanya progresi, ada kalanya progresi itu semakin baik, kamu semakin baik, semakin menguasai dirimu, semakin bagus. Ada kalanya regresi. Kalau regresi itu kamu ingin baik tapi terhalang. Ingin jadi orang bijaksana tapi terhalang. Itu nanti yang terjadi regresi, mundur dulu sebentar. Biasanya cuma sebentar, tapi terus maju lagi, berkembang lagi. Jadi kepribadian itu berkembang terus. Orang itu semakin matang kepribadiannya. Kamu sadari atau tidak. Cuma ada yang berkembangnya cepat, ada yang berkembangnya lambat. Kenapa lambat? Banyak halangan. Macam-macam, mungkin halangan kamu serba pragmatis hari ini, halangan cari uang, halangan, nah itu kan halangan untuk kematangan kepribadianmu. Mungkin lingkunganmu nggak mendukung. Pingin bijaksana kaya filosof ning yo koncone celelekan kabeh misalnya. Yo kamu sudah dalil-dalil nyari quote yang bagus-bagus cuma dicengengesi tok karo kancamu. Nah, itu kan kamu ndak jadi bijaksana akhirnya kan, kamu cuma diketawain tok. Begitu kamu ngomong quote filsafat paling diketawain, alah mbok filsafat rek, mesti gitu. Kamu akhirnya regresi, nggak jadi progresi. Bisa. Sudah niat pengen jadi orang soleh, berangkat ke masjid, terus temenmu sweet, wah gitu terus. Akhirnya ndak jadi, regresi kembali lagi. Kan bisa begitu. Tapi ada yang cepat, lingkungannya mendukung. Bisa begitu. Jadi ada perkembangan jiwa itu progresi dan regresi. Nah, ini ada ketika kamu gagal menguasai ketidaksadaran tadi, bisa lahir namanya psikopatologi, penyakit jiwa. Yang pertama namanya psikosis. Psikosis ini ketika orang tidak mampu menghadapi lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak bisa membaca realitas, tidak bisa nyambung dengan kenyataan. Itu nanti isinya misalnya delusi, halusinasi.
Dia termasuk orang gila, itu orang dia wilayah sadarnya kalah. Hidupnya kayak orang berfantasi terus. Nah, itu namanya psikosis. Kebalikannya psikosis itu neurosis. Kalau neurosis, dirinya yang kalah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi keinginan-keinginannya semua dikalahkan oleh situasi sekelilingnya. Itu namanya neurosis. Ada ketidakseimbangan. Jadi misalnya fobia, depresi itu kan kalah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ada orang yang tidak bisa menghadapi lingkungannya, ada orang yang kalah oleh lingkungannya. Dua-duanya termasuk jenis sakit jiwa. Itu butuh psikiater berarti. Nah, di antara yang dilakukan oleh psikiater, gaya psikoanalisis sama kayak Freud adalah yang digarap antara lain mimpi. Jadi di mimpi itu ini melanjutkan teorinya Freud meskipun di beberapa bagian agak berbeda. Pahamilah katanya dunia psikoanalisis, mimpi itu mengungkapkan sesuatu. Jadi mimpi itu tidak semata-mata iseng, tidak ada mimpi yang iseng, tidak ada maknanya. Setiap mimpi itu mengungkapkan bagian tertentu dari jiwamu, biasanya yang tidak disadari. Ya karena dia muncul dalam kondisi kamu tidak sadar. Misalnya ketika sudah lama kamu tidak ingat sama mantanmu, tiba-tiba dia hadir di mimpi. Itu dari bawah sadar dia muncul. Dia ada di koleksi bawah sadarmu sekarang muncul. Tapi kalau kamu kangen nih, kamu ingat biasanya malah tidak muncul. Kenapa? Dia muncul di kesadaran. Wong sudah kamu ingat ya tidak muncul lagi sudah. Nah, itu biasanya jadi mimpi itu biasanya yaitu bahasanya metafor. Makanya harus dipahami, ditakwilkan. Setiap mimpi kamu jangan menakwilkannya, jangan ini kan kadang-kadang kira-kira mau terjadi apa Pak? Tapi pertanyaannya ini mengungkapkan bagian jiwamu yang mana? Ini tentang apa dalam hidupmu mimpi itu? Ada yang bawah sadar isinya apa kira-kira dari mimpimu itu? Nah itu maunya psikoanalisis. Jadi mimpi itu bahasa yang harus kamu ungkap karena dia mengungkapkan sesuatu. Fungsinya apa sih mimpi itu? Mimpi itu biasanya punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi itu dia mengoreksi bias-bias dalam pikiran sadar. Kita berpikir itu kadang-kadang ada banyak keliru-kelirunya, cacat celahnya, bias-biasnya yang kita tidak sadar. Ini biasanya terus diluruskan lewat mimpi. Atau sifatnya retrospektif. Retrospektif itu tentang masa lalu, pengalaman kemarin. Atau prospektif. Prospektif itu visi untuk masa depan. Kemudian cara menginterpretasinya sambungkan dengan sejarah masa kecil, hubungkan dengan kompleks-kompleks tadi, kan saya bilang tadi yang contohnya ibu tadi. Itu namanya free association. Jadi hubungkan dengan asosiasi bebasnya. Yang kedua luaskan. Luaskan itu kalau tadi yang free associasi kan orangnya, kalau diluaskan lihat lingkungannya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang depresi, stres, tanya, saya kok mimpi ini ya, itu bisa kalian masuk ke asosiasi-asosiasi sejarah hidupnya waktu kecil atau lingkungan sekelilingnya. Cuma ini saya menjelaskannya sangat cepat karena butuh teknik tersendiri biar kalian nggak nyoba. Nanti keliru-keliru. Jadi ada tekniknya untuk psikoanalisis yang kuliah psikologi pasti nanti belajar. Teknik untuk mengobati jiwa lewat mengungkap makna mimpi. Ini ada teorinya sendiri. Oke.
Ini yang unik dari teorinya Carl Jung, ada sinkronisitas. Sinkronisitas itu kebetulan yang bermakna. Hidup kita itu banyak diwarnai oleh yang menurut kita kebetulan. Tapi sebenarnya enggak. Itu tadi yang saya bilang, Jung itu agak masuk ke ranah spiritual. Jadi misalnya kamu pas lagi bokek-bokeknya, tiba-tiba ada temanmu, aku baru dapat rezeki nih, tak bagi sedekah. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya enggak. Itu fenomena yang disebut sinkronisitas. Jadi sebenarnya ada sekuennya, cuma kita enggak paham. Kenapa kok itu terjadi? Enak-enak jalan-jalan di mall, ketemu mantan misalnya. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya kalau katanya Jung, itu namanya sinkronisitas. Jadi dua pengalaman yang seolah-olah kebetulan, tapi sebenarnya bermakna. Kadang-kadang disebut kedipan mata dari alam semesta. Ya. Jadi alatnya memang bukan akal, bukan pengalaman indrawi, alatnya intuisi. Jadi memang kalau kamu pahami, loh kok bisa ya kita ketemu sekarang dan di sini? Bisa saja, kenapa tidak? Jadi katanya Jung, sinkronisitas adalah realitas yang bisa kamu pahami, hanya bisa dipahami orang yang mau memahami, punya mata untuk melihatnya. Itu namanya sinkronisitas. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kamu baru saja ngomong orangnya, tiba-tiba orangnya datang. Itu kan, wow, umurnya panjang ini. Nah, ya kalau di psikologinya Jung itu namanya sinkronisitas. Ada mekanismenya sendiri, dia bisa jadi semacam itu. Oke. Katanya Jung, itu tadi teori-teori ya. Sekarang kita ambil hikmah-hikmah dari Jung. Katanya Jung, thinking is difficult. That's why most people judge. Mikir itu susah, makanya banyak orang malas mikir. Senengannya menghakimi. Jadi sukanya menilai. Tidak suka menganalisis. Nanti psikologinya Jung kan dikenal sebagai psikologi analitik. Cuma memang berpikir itu susah. Makanya katanya Jung, thinking is difficult, that's why most people judge. Karena mikir itu susah, banyak orang bisanya menghakimi. Ini kita ingat-ingat ya, kok tiba-tiba kita suka menghakimi orang lain, menilai orang lain, jangan-jangan kita sudah mulai malas mikir. Terus, your vision will become clear only when you can look into your own head. Visimu akan terang, akan jelas kalau kamu melihat ke dalam. Who looks outside dream, who look inside awakes. Orang yang selalu melihat keluar hanya menghasilkan mimpi-mimpi. Tapi orang yang melihat ke dalam, dia akan bangun, terbangkitkan. Kenapa? Dia sadar tentang dirinya. Makanya kalau kalian selalu nyari parameter keluar, nyari sandaran keluar, melihat keluar, membaca keluar, biasanya hasilnya mimpi-mimpi. Kamu ingin ini, ingin itu, punya target ini, punya target itu. Mimpi itu kan tidak sadar. Tapi kalau kamu masuk ke dalam, yang terjadi kebalikannya, kamu akan bangun. Kamu akan ngerti siapa kamu, apa tugasmu, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang jangan kamu lakukan. Maka who look outside dream, who look inside awakes. Siapa yang melihat keluar akan bermimpi, dan siapa yang melihat ke dalam akan terbangun. Kalau ini
Nasihat untuk orang-orang pinter, orang-orang berbakat, orang-orang istimewa. Dan kalian semua adalah orang istimewa. Tidak ada orang yang tidak istimewa. If you are a gifted person, it doesn't mean that you gain something. It means you have something to give back. Kalau engkau orang yang berbakat, dikarunia Allah untuk jadi orang yang punya banyak potensi besar, itu maksudnya bukan kamu memperoleh sesuatu, tapi maksudnya adalah kamu harus memberikan sesuatu. Jadi kalau kamu punya kelebihan apapun, keistimewaan apapun, itu membacanya jangan hanya bahwa itu anugerah, tapi itu juga tanggung jawab. Kamu harus memberikan sesuatu. Tidak hanya bahwa kamu adalah orang yang istimewa, tapi kamu adalah orang yang punya tanggung jawab dibandingkan orang lain yang tidak mendapat anugerah seistimewa dirimu. Jadi itu maunya Jung. I am not what happened to me, I am what I choose to become. Jadi kamu ingin jadi apa? Pilihlah. Target mulai sekarang, bentuk mulai sekarang. Jadi tidak usah galau dengan yang terjadi hari ini. Pak, kalau saya kayak sekarang hidupnya kayak gini, apa bisa saya nanti jadi orang besar? Bisa. Karena you adalah what you choose to become. Kau adalah apa yang kau pilih untuk menjadi. Kamu ingin jadi apa? Bisa. Ingin ngerti filsafat, saya ingin mendalam sekali filsafat, bisa. Tapi saya baca satu buku aja sudah puyeng, Pak. Liu baca banyak buku aja. Iya, salahmu sendiri baca satu buku. Mending baca banyak buku, sama-sama puyengnya, tapi kan bacaanmu banyak. Kamu pasti bisa. Apa sih yang tidak bisa? Wong potensimu sama dengan yang diberikan pada orang-orang besar, filosof-filosof besar, ulama-ulama besar. Kamu punya waktu yang sama dengan mereka 24 jam, kamu punya kapasitas yang sama dengan mereka, punya akal yang sama, punya panca indera yang sama, punya rasa dan intuisi yang sama. Cuma mungkin mengelolanya saja yang berbeda, maka kelolalah secara baik, pilihlah jadi orang baik. Nah, kalau ingin jadi orang baik, ada jalan mudah, antara lain apa? Teman. We may think that we fully control ourselves. However, a friend can easily reveal something about us that we have absolutely no idea about. Kita mungkin berpikir bahwa saya itu sadar, Pak, mengontrol hidup saya, semuanya aman, beres, sudah tak kontrol. Tapi temanmu bisa menunjuk satu hal dengan mudah apa yang kamu tidak paham tentang dirimu. Kadang-kadang temanmu bisa ngomong, kamu itu kalau ngomong sinis loh. Itu yang ngerti temanmu, bukan kamu. Kamu merasa ngomongku biasa-biasa saja kok. Temanmu yang tahu. Jadi maka kamu butuh teman, kamu butuh sahabat untuk bisa semakin baik. Karena kita ini terbatas, ternyata setiap orang punya ketidaksadaran yang sangat banyak. Orang lain mungkin bisa mengungkap sedikit banyak ketidaksadaranmu. Kamu kalau pidato itu mesti ada DM-nya. Satu kalimat DM-nya 3 kali. Itu kan temanmu yang ngerti. Kadang-kadang kan bolak-balik Itu kan kamu tidak sadar. Tapi temanmu bisa mengingatkan. Nggak usah terlalu banyak sekali-kali ganti A misalnya. Ya, itulah gunanya teman. Jadi saling menasehati. Ini yang menurut saya spiritual. We have forgotten the age-old fact that God speaks chiefly through dream and vision. Kita sekarang tidak akrab lagi sama Tuhan. Kenapa? Kita banyak lupa bahwa di masa lalu Tuhan itu
biasanya berkomunikasi dengan kita lewat mimpi dan vision. Vision itu pandangan-pandangan, pencerahan-pencerahan. Kenapa kita tidak menguasai lagi wilayah dreams, wilayah vision, penglihatan, tercerahkan. Kita lupa caranya. Itu yang membuat kita tidak komunikasi lagi sama Tuhan. Tuhan jadi jauh. Kita tidak nyambung lagi sama Dia. Kita tidak bisa ngobrol lagi. Kenapa kok Tuhan tidak ngomong ke kita? Karena kita juga tidak nyapa Dia. Atau jangan-jangan Tuhan setiap hari ngomong, tiap hari menyapa kita. Cuma kita tidak bisa membaca. Nggak bisa menangkap. Kita lupa nenek moyang kita dulu, para nabi zaman dulu, para ulama, para aulia itu bisa langsung berkomunikasi. Kalau bahasanya Jung, through dreams and vision, melalui mimpi-mimpi, melalui visi-visi. Visi itu lewat intuisi yang saya bilang tadi, tiba-tiba ada pandangan, oh iya ini mungkin yang baik itu visi namanya. Sumbernya pasti dari Allah. Maka ayo menghidupkan lagi wilayah-wilayah kedalaman sehingga kita bisa menyapa bersama dengan Tuhan. The word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. Kata-kata bahagia itu tidak akan bermakna kalau tidak diimbangi oleh kesedihan. Kebahagiaan itu jadi bermakna kalau ada kesedihan. Kalau hidupmu 100% bahagia, bahagia itu tidak ada nilainya. Mungkin tidak jadi bahagia. Kalau bahagia terus, itu ya bahagia itu berarti kan terus biasa. Tidak lagi jadi bahagia. Yang membuat bahagia itu rasanya nikmat luar biasa apa? Ada kesedihan. Ada kegagalan. Kalau mahasiswa itu mulai semester 1 sampai lulus nilainya A terus, nilai A itu kurang menggembirakan. Oh ya dia sudah, kalau dikasih tahu Mbak sampean dapat A loh. Biasa aja Pak. Nggak kaget kan bisa begitu. Kenapa? Karena sejak awal dia dapat A terus. Tapi A itu akan sangat membahagiakan kalau kemarin dapat E terus. Makanya imbangannya sadness. Jadi maksudnya apa? Kamu jangan mengeluh kalau pas dapat jatah sadness. Jadi jangan marah, jangan mengeluh. Ini nanti imbangannya ada kebahagiaan pasti. Sebaliknya juga kalau sedih terus Pak, nanti kesedihan itu jadi biasa. Wong ya ndak ada bahagianya kan biasa aja. Kamu ndak sedih tiap hari ditinggal pacar. Biasa aja, sudah sering. Ndak apa-apa. Wong ya sering kan jadi ndak sedih. Kesedihan juga ada maknanya kalau ada imbangannya kebahagiaan. Maka menghadapi bahagia atau sedih ndak harus sampai segitunya. Biasa saja. Dia bermakna justru karena saling mengimbangi. Itulah logikanya orang hidup. Ini buat yang baru putus. Katanya Jung, don't hold on to someone who is leaving, otherwise you won't meet the one who is coming. Ya, jadi jangan kamu pegangi terus orang yang sudah pergi, karena kalau tidak kamu tidak akan ketemu orang yang baru datang. Ya, jadi move on lah. Ya, kalau terbayang-bayang yang lama terus, jangan-jangan ada yang lebih baik datang, kamu tidak perhatian, nanti hilang eman-eman. Jadi akan ada yang datang yang baru. Cuma syaratnya kamu tidak terlalu kuat memegangi yang lama. Wong yang lama sudah pergi, kamu pegangi juga dia pergi. Carilah yang datang. Ini nasihat untuk yang baru putus.
Terakhir, you are what you do, not what you say you will do. Jadi engkau adalah apa yang kamu lakukan, bukan kata-katamu tentang apa yang akan kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan yang lebih penting, bukan kata-katamu. Saya akan belajar, Pak. Saya akan taklukkan semuanya, Pak. Saya akan, tidak ada gunanya. Sudahlah, belajar aja. Itulah nanti yang membentuk dirimu, bukan kata-katamu. Jadi kuncinya ada di what you do, bukan what you say you will do. Bukan kata-katamu tadi, tindakanmu. Oke, saya kira itu. Carl Gustav Jung, sebenarnya masih sangat banyak teori dari beliau ini. Ya ini pancingan-pancingan saja, monggo yang mau memperdalam atau kapan-kapan kita perdalam lagi. Termasuk saya tadi janji kapan-kapan kita ngomong pandangannya tentang agama. Pandangannya tentang agama lebih positif daripada gurunya Freud. Kalau Freud kan agak negatif memandang agama, kalau Jung lebih positif. Makanya Jung ini masuk dalam kajian-kajian psikologi agama. Cuma yo kapan-kapan. Oke, saya kira itu materi kita malam ini. Minggu depan kita ketemu Alport. Kalau Alport alirannya sudah beda lagi dengan Jung. Gagasan-gagasannya juga agak berbeda. Meskipun sama-sama ngomong tentang kepribadian. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.